Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Widiarti dengan NIM 200405501024 kelas B Pendidikan Khusus 2020. Saya akan menampilkan sebuah video pembahasan materi pada buku Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Bastiana MSI. Urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, guru yang profesional dalam mengajar harus memiliki 4 kompetensi mengajar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosional, budaya, dan ekonomi. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Klasifikasi anak berkesulitan belajar dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi perkembangan dan segi akademik. Dari segi perkembangan terdapat gangguan perhatian, memori, persepsi visual, dan motorik. Dari segi akademik, gangguan proses berpikir dan bahasa. Segi akademik mencakup disleksia atau kesulitan membaca, disgrafia atau kesulitan menulis, dan diskalkulia atau kesulitan berhitung. Konsep manajemen pembelajaran. Pengertian manajemen dikemukakan oleh George Ortery. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya. Yang kedua, menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. 3. Pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. Yang keempat, membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Pembelajaran kooperatif. Interaksi positif antara siswa reguler dengan siswa berkesulitan belajar tergantung kepada sikap dan kemampuan guru untuk mengelola lingkungan yang positif. Menurut Nielsen 2009, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk memfasilitasi interaksi kelompok kecil. Suasana yang mendukung tercipta ketika semua orang yang ada dalam kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok dan keberhasilan kelompok. Tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi pembelajaran yang memasangkan siswa berkemampuan akademik tinggi dengan siswa berkemampuan akademik rendah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu dalam hal meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya untuk membantu anak berkesulitan belajar, yaitu buatlah suatu rotasi tutor, buatlah perencanaan sebelumnya, pasangkanlah tutor dalam tute dengan hati-hati, dukung ABB menjadi tutor, pertahankan monitoring dan evaluasi. Pembelajaran di ruang sumber. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Guru di ruang sumber memiliki peran penting dalam hal merancang program pendidikan individual atau PPI yang membahas kebutuhan khusus para siswa yang bergabung dengan ruang sumber. Guru merupakan penghubung antara pembelajaran di ruang sumber dengan guru kelas reguler dan orang tua.
Guru ruang sumber daya memainkan banyak peran yang semuanya berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan akademis peserta didik dengan ketidakmampuan belajar. Guru juga melakukan evaluasi, bimbingan, dan kerjasama dengan atau untuk orang tua, guru kelas reguler, dan administrator sekolah.